Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai pengesahan dari Undang-Undang TPKS. Kita masih bersama Ibu Menteri PPA, Ibu Bintang Puspayoga yang hadir di sini di studio kami. Kebetulan Ibu Bintang menjadi tamu pertama setelah pandemi Corona ini. Terima kasih sudah hadir juga di studio kami. Bu Bintang, mungkin beberapa yang harus diketahui oleh masyarakat, karena masyarakat mungkin tidak semuanya juga bisa mengakses perundang-undangannya secara langsung. Tapi memahami mengapa TPKS ini begitu penting, dan ternyata TPKS ini juga melingkupi area-area yang tadinya belum terlindungi lah melalui undang-undang gitu. Mungkin beberapa poin Bu Bintang boleh digambarkan perlindungan seperti apa yang saat ini diterima oleh warga negara Indonesia, khususnya untuk perempuan dan anak-anak dengan disahkannya undang-undang TPKS ini. Terima kasih Mas Timothy. Tapi sebelumnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, saya pertegas kembali. Kami dari pihak pemerintah, karena ini kan masukan dari teman-teman jaringan masyarakat sipil ya, kita bukannya mengabaikan yang namanya terkait dengan kekerasan seksual, pemerkosaan, demikian juga pemaksaan aborsi ya Mbak Fitri. Nah ini kita akan perjuangkan bersama-sama. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri dan bagi teman-teman seluruh lapisan masyarakat bahwa kita pemerintah komitmen akan mengawal itu. Nah kenapa tidak diintenskan di UU TPKS ini? Karena kita tidak mau ada undang-undang yang tumpang tindih. Harmonisasi undang-undang itu akan menjadi penting. Kalau kita bicara masalah aborsi itu sudah ada di Undang-Undang Kesehatan. Kemudian terkait dengan pemerkosaan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri juga, hukum acaranya sudah diatur di Undang-Undang TPKS, tinggal nanti adalah yang detail lagi di KUHP. Nanti kita harapkan kita berjuang bersama ya Bu Ami, Bu Fitri untuk mengawal ini bagaimana 2KS ini betul-betul masuk di dalam KUHP karena ini menjadi perhatian penting kita juga untuk melindungi korban, terutama yang kita tahu bahwa yang mengalami kekerasan seksual ini banyak dialami oleh perempuan, anak, demikian juga penyandang disabilitas. Kalau kita bicara pelindungan terhadap korban, nah ini ada terobosan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengenai restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku dalam hal memberikan pemulihan kepada korban. Dan hal yang menarik juga melalui restitusi ini, ketika pelaku kita melihat dari harta kekayaannya yang disita tidak mencukupi, nah di sini negara akan hadir membayar kompensasi untuk kepentingan terbaik kepada korban. Gitu. Dan ini yang pada intinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Ami, Mbak Fitri juga, bagaimana kita memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban kekerasan seksual. Itu yang menjadi kunci daripada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Dan saya ke Mbak Ami, terkait dengan korban, tampaknya memang di sini inilah tadi seperti digambarkan Mbak Bivitri juga, bahwa ini cara kita mengubah perspektif juga. Ini mungkin harus disadari dan harus disosialisasikan nih. Dan bagaimana Anda yakin bahwa implementasinya, karena pasal-pasal yang kita lihat di sini kan sangat baik sebenarnya, sudah mulai memikirkan korban dan hak-hak korban dan perlindungan bagi korban, Mbak Ami. Bagaimana mungkin perhatian Anda khususnya sebagai pengawas juga bahwa memang hak-hak ini akan bisa tersampaikan? Ya, mungkin izin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Bintang. Jadi dalam TPKS ini korban dijamin 3 hak, yaitu hak atas kebenaran, perlindungan, dan pemulihan. Itu akan diselenggarakan dalam sistem layanan terpadu yang di tingkat daerah akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dengan BTD PPA, sedangkan di tingkat nasional melalui koordinasi dengan Kementerian. Jadi di dalam hal ini korban mendapatkan 3 klaster hak: penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Memang untuk implementasinya pada tatanan tadi ya, kalau pada substansinya kita harus memastikan peraturan pelaksananya, kemudian pada tatanan struktur pelaksananya baik di sistem peradilan pidana maupun sistem layanan terhadap korban, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, misalnya BTD PPA-nya, kemudian mekanisme layanan terhadap korban, juga kesiapan dari petugas-petugasnya. Itu menjadi
untuk tahapan strukturnya gitu ya. Sedangkan untuk cara pandang ini memang menjadi tugas kita semua agar cara pandang kita terhadap korban itu menjadi lebih adil dan kita sama-sama mendorong agar keluarga, komunitas maupun masyarakat itu menjadi pendukung pemulihan korban sehingga korban tidak ragu lagi untuk mengklaim keadilannya dan ia bisa pulih. Jadi memang PR ini banyak dan kalau misalnya ini Hari Kartini adalah pembuka jalan bagi generasi perempuan berikutnya untuk pendidikan. Nah, perempuan-perempuan saat ini juga membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin ada beberapa poin juga yang ingin Anda tegaskan, Mbak Amit, terkait dengan perlindungan lebih seperti apa yang sekarang dimiliki, khususnya oleh perempuan dan anak-anak terkait yang saat ini tertulis di dalam Undang-Undang TPKS ini. Salah satunya misalkan ya secara non fisik dan lain-lain. Mungkin ada beberapa poin yang harus dipahami bahwa saat ini kita terlindungi karena adanya undang-undang ini. Iya, salah satu yang diberikan atau dijamin adalah ada perlindungan sementara. Jadi sejak tingkat penyidikan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara. Ini mengadopsi pola perintah perlindungan di dalam Undang-Undang PKDRT. Kemudian yang kedua adalah yang sangat baik dan diakomodir baik oleh pemerintah maupun oleh DPR adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu sejak tingkat penyidikan akan dilakukan proses agar konten-konten intim itu tidak tersebar dan ada hak untuk penghapusan jejak digital yang akan ditetapkan oleh hakim agar konten-konten intim yang tersebar atau terluaskan melalui elektronik itu bisa dihapus. Itu salah satu terobosan untuk perlindungan korban. Juga yang tak kalah penting adalah adanya perlindungan untuk pendamping, juga saksi dan korban untuk tidak dipidana atau digugat secara perdata ketika mereka memberikan pendampingan dengan standar pelayanan atau dengan etikat yang baik. Ini perlindungan terhadap korban maupun terhadap pendamping, sehingga pendamping maupun korban merasa aman untuk melapor tanpa dikhawatirkan ia akan dikenai tuduhan misalnya pencemaran nama baik gitu. Itu juga salah satu hal yang cukup baik diatur di dalam Undang-Undang PPKS. Tapi tentunya tadi ya, pendamping dengan menggunakan standar layanan yang baik dan memiliki etikat yang baik dalam memberikan layanan terhadap. Oke, Mbak Bivitri, Anda juga termasuk yang dari awal menyuarakan bahwa pemulihan terhadap korban ini harus menjadi salah satu fokus dari Undang-Undang TPKS ini. Kita tadi juga sudah memahami bahwa akan ada aturan turunannya gitu dalam peraturan-peraturan lainnya. Nah, apakah itu sampai mengatur juga, Mbak Bivitri, kalau memang entah itu aparat atau ada pihak lain yang tidak mampu memberikan perlindungan maupun dalam pelayanannya untuk melindungi dan memulihkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran dari Undang-Undang TPKS ini, seperti yang Anda gambarkan tadi, aparat hadir untuk melindungi tapi ternyata dalam melayaninya malah justru menyakiti lagi korban. Apakah aturan-aturan itu juga harus turun dalam aturan-aturan juga kah, atau memang hanya dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kah, atau apa, Mbak Bivitri? Ya, sebenarnya diamanatkan juga untuk membentuk peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga layanan. Nah, jadi program edukasinya itu ada, tapi juga harus diprogramkan ya. Jadi supaya pemerintah juga bisa mengakses anggaran untuk melaksanakan itu jadi maksimal. Kemudian juga ada misalnya peraturan pemerintah untuk tata cara dan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan misalnya. Juga ada peraturan pemerintah misalnya tentang yang lebih besar ya, kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, jadi memang cukup banyak peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang diamanatkan supaya semua yang tadi kita
bicarakan ya, edukasi kepada aparat penegak hukum itu kan tidak bisa berhenti di tataran wacana, ataupun tidak bisa juga kita bayangkan hanya terjadi misalnya di Jakarta. Kita membicarakan Indonesia yang begitu luas. Kita ingat kasus-kasus yang mencuat itu kan justru misalnya waktu itu dari Bengkulu, dari Luwu Timur, waktu itu saya ingat membahas di Kompas TV juga tuh ya. Intinya adalah kita mesti bisa memastikan bahwa semua pelosok kabupaten, kota gitu, dan juga saja provinsi lain di luar Pulau Jawa, apalagi di luar Jakarta, di luar kota-kota besar, itu juga punya standar yang sama. Nah ini yang PR buat kita semua. Tentu saja lembaga pelaksananya adalah Kementerian Bu Bintang dan juga lembaganya Mbak Ami dan kawan-kawan. Tapi ini lagi-lagi saya kira kerja dari semua pihak yang semua pemangku kepentingan yang mendukung itu akan dibutuhkan sekali lagi. Nah jadi peraturan-peraturan pemerintah itu akan harus segera dibuat begitu undang-undang ini jadi undang-undang. Tapi saya kira prosesnya sudah dimulai ya sebenarnya, karena sudah ada beberapa konsep yang memang dimiliki. Karena yang unik Mas Timothy, RUU ini memang kerja tadi sudah disebut ya 10 tahun. Dan yang unik adalah mengapa undang-undang ini cukup baik. 10 tahun itu juga bahkan tuh 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual itu diambilnya secara empirik loh dari pengalaman korban melalui forum pengada layanan yang salah satunya dikelola oleh Komnas Perempuan. Jadi memang semuanya itu tidak ngarang-ngarang dan tidak ngambil dari negara lain, tapi diambil dari pengalaman korban. Iya, jadi itulah yang dirumuskan menjadi pasal-pasal dalam RUU ini. Nah, tadi melanjutkan dari kata-kata Mbak Bivitri, ini juga yang Anda sebut Bu Bintang sebagai pentingnya peran pemerintah daerah dan pimpinan daerah juga di situ. Ini mungkin Anda bisa gambarkan juga mengapa ini menjadi begitu penting. Nah, tadi kami juga sudah sampaikan, saya juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ami tadinya ya dari Komnas Perempuan. Nah, itu memang dalam memberikan perlindungan kepada korban, memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban itu adalah terkait dengan tidak hanya kita bicara menyelesaikan hulunya pencegahan, tapi ketika itu kasus terjadi bagaimana kita memberikan pendampingan, kemudian pelindungan, demikian juga pemulihan. Nah, kami menyampaikan ada terobosan yang menarik juga dalam RUU TPKS ini, dalam Undang-Undang TPKS ini ya, yang kita juga sudah melihat ke lapangan kami bersama teman-teman adalah one stop services. Kalau yang dulu itu yang mobile adalah korbannya, tapi melalui one stop services ini yang kita sudah mulai buat pilot-pilot project di daerah adalah yang mobile itu adalah layanannya. Sehingga pelayanan satu atap itu akan kami berikan kepada korban, pelayanan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir melalui one stop services ini. Makanya koordinasi lintas baik itu kementerian lembaga dengan pemerintah daerah ini menjadi penting untuk kita bergerak bersama-sama. Tentu tidak hanya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bagaimana kolaborasi yang kita lakukan dengan lembaga layanan berbasis masyarakat. Karena mereka lah yang melakukan pendampingan selama ini kepada korban yang lebih paham permasalahan terjadi. Demikian juga konsep one stop services yang kita kembangkan ini tidak terlepas juga masukan dari teman-teman lembaga layanan berbasis masyarakat yang selama ini melakukan pendampingan korban. Sehingga sampai kita lakukan simulasi seperti itu yang kita lakukan untuk mengisi bolong-bolong dalam kita memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban, baik itu dalam pendampingan, kemudian pelindungan, kemudian juga terkait dengan pemulihan korban. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebenarnya cukup sederhana, tapi inilah yang muncul di benak masyarakat. Mungkin untuk Bu Bintang dan juga Mbak Ami silahkan dijawab singkat saja. Undang-undang dengan ada aturan ini diharapkan bisa menghukum pelaku tentu saja dan memberikan perlindungan kepada korban. Nah mungkin masyarakat berpikir juga bagaimana ini tidak hanya menghukum para pelakunya dan memberikan perlindungan para korbannya, tapi benar-benar tidak lagi memunculkan pelaku dan korban berikutnya. Jadi mencegahnya itu seperti apa agar undang-undang ini bisa menjadi sebuah pencegahan, Bu Bintang? Betul. Kalau kita bicara pencegahan ini adalah hulu daripada kita ingin menyelesaikan daripada kekerasan seksual ini. Nah ini kalau kita bicara pencegahan, ini adalah gerakan bersama stakeholder yang ada yang kita harus bergerak bersama-sama.
hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini adalah menjawab, karena dari undang-undang ini itu akan memberikan efek jera kepada pelaku ya untuk tidak melakukan kejahatan yang berulang. Demikian juga edukasi kepada masyarakat, karena hukuman yang seberat-beratnya itu dituangkan di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Demikian juga undang-undang tindak pidana kekerasan ini memuat tentang pencegahan yang juga melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk partisipasi masyarakat, demikian juga keluarga, bagaimana membangun lingkungan yang kondusif dalam terbebas dari kekerasan seksual ini. Oke, terima kasih Bu Bintang. Mbak Ami, mungkin Anda mau menambahkan? Iya, untuk RUU TPKS ini mencoba menyeimbangkan hak-hak pelaku dan hak korban. Dan kalau tadi pertanyaannya bagaimana memastikan pelaku kekerasan seksual tidak melakukan kekerasan seksual lagi, di dalam RUU ini selain sanksi berupa pidana penjara, juga ada tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikologis. Diharapkan melalui sanksi berupa pidana dan tindakan ini, pelaku-pelaku kekerasan seksual menyadari dan memahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya menyakiti korban, tapi juga menyakiti masyarakat, dan dia harus kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan dia. Gitu, Mas. Oke, Mbak Bivitri, mungkin Anda sendiri punya perspektif atas hal ini. Bagaimana agar kita bisa membuat undang-undang ini juga untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi? Yang pasti mencegah itu salah satunya akan terjadi dengan adanya efek jera. Itu dulu ya, karena dengan efek jera ini orang akan berpikir ribuan kali sekarang untuk melakukan, jangan sampai melakukan ya kekerasan seksual. Tapi yang kedua juga dengan dikenalinya hak-hak ini. Jadi sekarang saya kira yang harus kita sebarluaskan adalah juga kepada semua pihak, perempuan, laki-laki, anak-anak, kelompok-kelompok disabilitas, bahwa mereka sekarang punya hak itu. Jadi seandainya ada hal-hal, katakanlah ada yang mengirim gambar porno tanpa diminta, itu sudah masuk sekarang dalam undang-undang ini. Dan kita bisa lapor langsung ke polisi. Nah, ini yang saya kira harus kita sebarluaskan, dan ini akan membuat calon pelaku, tadi sudah disebutkan yang pelaku tidak akan mengulang, tapi calon pelaku pun kemudian akan bisa kita cegah untuk berbuat lebih jauh. Karena sekarang paling tidak hak-hak kita, calon korban, itu juga sudah dikenal dengan baik dalam undang-undang. Ini terobosan besarnya. Ya, dan apalagi kalau sudah dijadikan, sosialisasikan dan menjadi sebuah budaya bahwa kita bisa menangani korban dengan baik, korban pun akan lebih berani bersuara. Tidak seperti yang kita lihat dalam ya mungkin beberapa tahun kebelakang dari dulu, ketakutan itu ada karena itu tadi belum apa-apa sudah ditanya kenapa kamu keluar malam dan lain-lain. Inilah yang juga bisa membawa perubahan juga bagi semua. Terima kasih untuk semuanya, Bu Menteri PPA, terima kasih, Bu Bintang Puspayoga sudah hadir di sini di studio kami. Mbak Bivitri juga terima kasih, Mbak Ami juga terima kasih. Kita akan lihat bagaimana implementasinya ke depan, tapi yang pasti ini sebuah langkah yang sangat baik. Ini kemajuan, ini sebuah terobosan, dan kita harapkan bahwa semua bisa mengambil langkah maju lebih baik lagi ke depannya. Kita akan lihat, kita pantau perundang-undangan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Mbak Ami, Mbak Bivitri, dan juga Ibu Bintang Puspayoga. Terima kasih sudah hadir bersama kami.